tindak pidana korupsi oleh mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kasus Nadiem Anwar Makarim yang ramai diberitakan dengan dugaan korupsi dalam program pengadaan laptop Chromebook dan sistem pendukungnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada masa ia menjabat sebagai menteri, pengadaan tersebut merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan. Namun kemudian dipersoalkan oleh aparat penegak hukum karena diduga tidak sesuai prosedur, tidak tepat sasaran, dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam proses hukum yang berjalan, jaksa menilai terdapat indikasi penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Sementara pihak Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak menerima keuntungan pribadi. Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses peradilan, sehingga status hukumnya tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penerapan yang sudah sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN pada kasus tindak pidana korupsi oleh mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, yaitu menekankan integritas, profesionalisme, kemampuan beradaptasi, dan penguasaan teknologi juga diterapkan melalui digitalisasi pendidikan. Program Merdeka Mengajar dan pembelajaran daring menunjukkan ASN yang adaptif dan melek teknologi. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru memperkuat kompetensi ASN secara berkelanjutan, menjadikan birokrasi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan modern. Penerapan yang belum sesuai dengan manajemen ASN dalam kasus Nadiem Makarim, yang pertama yaitu pelanggaran definisi manajemen ASN. Adanya dugaan korupsi dan pengaturan spesifikasi teknis yang menguntungkan pihak tertentu menunjukkan ASN yang terlibat tidak bersih dari KKN dan mengabaikan etika profesi demi keuntungan pribadi atau kelompok. Yang kedua adalah pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Tindakan mengarahkan pengadaan ke merek tertentu Chromebook tanpa kajian yang objektif merupakan pelanggaran kode perilaku terkait integritas dan kejujuran. Yang ketiga adalah kegagalan mendukung smart governance. Smart governance menuntut tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pengadaan yang diduga merugikan negara triliunan rupiah dan tidak tepat sasaran secara fungsional adalah bentuk tata kelola yang buruk, yang justru menghambat pencapaian pemerintahan yang cerdas. Yang keempat yaitu pengabaian kewajiban ASN. Dengan adanya intervensi seperti dugaan titipan spesifikasi, ASN terkait dianggap gagal mempertahankan independensi dan profesionalisme mereka terhadap tekanan atau pengaruh yang melanggar aturan hukum. Upaya yang direkomendasikan: penguatan sistem merit, penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas, seleksi terbuka untuk jabatan strategis, penguasaan peran KASN dalam pengawasan sistem merit, penerapan conflict of interest declaration bagi pejabat pengambil kebijakan, penguatan manajemen kinerja berbasis akuntabilitas, penyelarasan SKP dengan indikator outcome dan integritas, evaluasi berbasis hasil, audit kinerja secara berkala, bukan hanya audit keuangan, penegakan disiplin dan sanksi tegas, penegakan hukuman disiplin sesuai PP Manajemen ASN, pemberhentian tidak hormat jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, publikasi hasil penegakan disiplin untuk efek diferen. Kasus kedua adalah Camat Medan Maimun Al-Mukaromah pakai kartu kredit Pemda untuk judol. Camat Medan Maimun Al-Mukaromah Nata Praja resmi dicopot dari jabatannya per Januari 2026 akibat pelanggaran disiplin berat. Ia terbukti menyalahgunakan kartu kredit pemerintah daerah senilai 1,2 miliar untuk keperluan pribadi dan judi online. Penerapan yang sudah sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN pada kasus Camat Medan Maimun Al-Mukaromah yang memakai kartu kredit Pemda untuk judol, yaitu dicopotnya jabatan camat menunjukkan profesional, transparan,
dan akuntabel dalam menjalankan tugas publik. Pemerintahan juga menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur, pengelolaan sumber daya secara efektif, serta fokus pada hasil yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penegak hukum menggunakan sistem informasi dan pendekatan terbuka terhadap evaluasi menegaskan ASN yang responsif dan efisien. Penerapan yang belum sesuai dengan Smart ASN kasus judul camat antara lain: yang pertama adalah pelanggaran digital etika digital. Tindakan camat tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap etika bermedia digital. Etika berlaku meskipun individu sendirian, dan pelanggaran terhadap etika pasti tertulis, misalnya kode etik ASN atau hukum positif. Kegagalan penerapan digital safety, keamanan digital, dengan terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi daring, ASN tersebut mengabaikan aspek keamanan digital. Yang ketiga adalah penyalahgunaan digital skill, kecakapan digital. Meskipun camat tersebut tahu cara menggunakan perangkat digital, HP, komputer, dan mengakses internet, serta aplikasi judi daring, dompet digital, kecakapan tersebut disalahgunakan. Yang keempat, pelanggaran digital kulturi, budaya digital. Perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang untuk judi daring sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya ketimuran yang menjunjung tinggi integritas dan moralitas. Penguatan integritas dan karakter ASN. Penguatan pendidikan etika jabatan ASN perlu diberikan pemahaman mendalam bahwa jabatan publik adalah amanah, sehingga perilaku pribadi yang melanggar hukum tetap berdampak pada institusi. B. Monitoring aktivitas digital berbasis regulasi. Tanpa melanggar privasi, instansi dapat memperkuat pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara untuk aktivitas daring. C. Optimalisasi peran inspektorat dan BKD. Pengawasan internal harus aktif, tidak hanya reaktif setelah terjadi pelanggaran. D. Sistem pelaporan pelanggaran, whistleblowing system, mendorong budaya saling mengingatkan dan melaporkan pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab.